Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Brave Kids yang ada di rumah, apa kabar nih ya? Pasti baik ya. Losa Len, apa kabar? Baik juga dong. Baik ya. Kita bersyukur kita mempelajari hukum-hukumnya Tuhan ya. Hukum pertama, tapi juga sempat lompat karena memperingati Hari Parents Day. Ya, jadi lompat ke hukum kelima. By the way, Losa di minggu lalu itu hukum keberapa sih? Hukum kedua. Kira-kira hukum kedua itu tentang apa sih? Hukum pertama kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua? Jangan. Boleh sebut nama Tuhan barengan ya? Oh, itu hukum ketiga. Hukum ketiga. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, tadi yang Losa Lenden bilang, hari ini akan kita pelajari hukum ketiga. Iya, Ustaz. Jangan menyebut nama Tuhan Sembarangan. Allahmu dengan sembarangan. Nah, kita mau ibadah, kita mau serius, maka mari Losa Anden ajak untuk kita boleh semangat ya. Boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, yuk kita boleh memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bilang thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord atas segala berkat. Tuhan menjaga kita, Tuhan menyelamatkan kita, bahkan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini yang boleh kita rasakan. Yuk mari kita angkat pujian yang pertama. Kita katakan sekali lagi, thank you Lord, bersyukur kepada Tuhan. Thank you Lord for saving my soul. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving. Kita katakan sama-sama, Thy great salvation, Thy great salvation, so rich and free. Sebelum kita mau lanjut memuji Tuhan lebih semangat lagi, kita doa dulu ya. Nanti Losa Len akan pimpin kita dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati anak-anak-Mu biar mereka semua bisa duduk tenang, siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar mereka semakin mengerti, semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Waduh. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita dengan banyak hal. Tapi jangan cuman bersyukur. Karena kalau cuman bersyukur berarti kita cuman menjadi orang yang hanya tahu berterima kasih. Tapi tidak tahu melakukan sesuatu sebagai ucapan syukur. Jadi maksudnya nggak ada Tindakan, action kita kepada Tuhan apa ya. Nah, untuk itu Losa Anden mengajak kita bangkit berdiri. Ayo Losa, kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang, kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan karena Tuhan itu luar biasa. Dan Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Oke? Dengan gerakan anak-anak yang di rumah yang mungkin masih ngantuk-ngantuk atau mungkin masih belum belum siap, ready. Losa Anden ajak kita untuk bangkit berdiri, kita semangat, kita memuji Tuhan. Aku mengasihimu, aku mencintaimu. Dalam-dalam cintamu Bapa. Dalam-dalam
besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi. Kita mau bilang aku mencintai Tuhan, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Yang semangat. Sekali lagi. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Lebih semangat lagi ya Lause. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi, aku mau mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah mau mati bagi kita. Selamat, selamanya Tuhan, Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus kita katakan sekali lagi. Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Hore, tepuk tangan dong buat Tuhan. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Berarti mau kondisi apapun, mau bagaimanapun, mau terjadi apapun, kita nggak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Karena kita yang rugi loh. Karena tidak ada jalan lain selain akan menuju kepada Bapa, menuju kepada hidup yang kekal, kepada surga kalau kita tidak melalui Tuhan Yesus. Dan kita nggak mungkin bisa diubahkan menjadi anak-anak yang luar biasa kalau kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita nggak mungkin bisa diampuni kan? Aduh, makanya kita harus bersyukur kita punya Tuhan. Kita lanjut lagi memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau bilang tadi ya, jaga hati kita terhadap dosa kan? Gak mungkin kita lakukan, tapi kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Hatimu terhadap dosa. Bagaimana caranya? Takut akan Tuhan. Akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi kita mau bilang, sebagai bentuk komitmen kita. Hatimu terhadap dosa, Dan takut akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Biar pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupku buat Yesus. Oke, kayaknya tunggu dulu ya. Lagu ini kan bilang masa depan sungguh ada, harapanku takkan hilang. Tapi bagaimana kita mau punya masa depan yang baik kalau kita nggak belajar menjaga hati kita dari dosa? Iya, karena kalau kita hidup berdosa ya kita hancur, iya kan? Kalau kita nggak dengar-dengar sama orang tua, kita nggak percaya kepada Tuhan, apalagi hari ini kita akan belajar menyebut nama Tuhan. Nah, itu banyak hal. Tapi cara menjaganya dengan apa? Kita takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan belajar hukum-hukumnya Tuhan. Ya, sekali lagi kita akan punya ini dengan semangat. Menjaga hati kita terhadap dosa, takut kepada Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar di tanganmu kan maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan. Kita buat hidup kita membuat Tuhan itu disenangkan. Biar hidupmu sekali lagi. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi kita katakan biar hidupmu. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Waduh, kita harus bersyukur ya. Bukan cuma ada, betul bukan cuma dapat berkat, berterima kasih, tapi kita perlu ada challenge buat diri kita. Bagaimana kita hari-hari buat Tuhan itu tersenyum. Apalagi kalau Tuhan sudah memelihara kita ya. Nah, sebelum kita akan masuk dalam memberikan persembahan, adik-adik sudah tahu ya, seperti biasa persembahan bisa di scan QR ya, ada di sini ya. Teneng ada di sini. Kita mau sama-sama angkat pujian. Burung pipit tidak menanam, bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Aduh, lagu-lagu hari ini sungguh happy ya. Sungguh senang menghantar kita untuk selalu bersyukur jadi anak Tuhan. Jadi pengen nyanyi terus ya? Iya, Lause Lenan bersyukur gak jadi anak Tuhan? Aduh, bersyukur banget Lause. Duh, bersyukur karena kenapa nih? Ya pokoknya kan gak ada Tuhan selain Tuhan. Betul. Pokoknya Tuhan paling the best ya, the best, luar biasa. Yuk, kita dengan semangat, dengan pakai gerakan, sambil kita akan memberikan persembahan. Kalau anak-anak nggak tahu, bisa minta tolong papa mamanya, minta tolong papi mami ya, atau minta tolong siapapun untuk boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya. Tuhan apa sih Lause? Tuhan pelihara. Wah, bersyukur ya. Bi aku, anak-anaknya. Pasti apa? Sekali lagi kita angkat pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, kita bersyukur ya, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita boleh duduk dulu ya. Kita boleh duduk dulu, kita mau berdoa bersyukur buat berkat Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kalau kami boleh diingatkan betapa Tuhan sungguh memberkati kami. Melalui puji-pujian yang luar biasa, bahkan melalui kehidupan hari ini yang Tuhan berikan. Bahkan kami juga bersyukur kami masih bisa menikmati berkat Tuhan. Kasih Tuhan melalui papa mama, melalui makanan, minuman, pakaian, rumah yang kami tinggal, melalui uang di mana kami boleh les,
Bahkan melalui hal-hal kecil di mana kami boleh melakukan sesuatu. Bahkan kami bersyukur kami masih bisa dikasih kesempatan untuk sekolah. Terlebih berkat itu adalah berkat Tuhan sendiri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tadi Tuhan sudah belajar mengembalikan berkat yang Tuhan berikan melalui uang persembahan. Tuhan berkati, tapi Tuhan ajar kami supaya kami boleh belajar. Dari masih kecil kami mau hidup memberikan semuanya untuk Tuhan. Karena kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, akal, budi, dan apapun yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, tolong terima persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Kita mau dengar firman Tuhan ya hari ini di dalam seri Hukum-Hukum Taurat. Kita sama-sama menaikkan pujian, mari masuk hatiku ya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, boleh sungguh-sungguh serius. Ya Yesus, Sungguh-sungguh punya telinga yang mau mendengar firman Tuhan. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Kita katakan sekali lagi ya, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Oke, anak-anak jangan kemana-mana. Kita sudah mau siapkan hati telinga kita, termasuk pikiran kita ya, supaya nggak kemana-mana untuk mau belajar hukum yang ketiga. Yang tadi Laus Len bilang ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita panggil Laus Hendra ya. Halo Laus Hendra, mari ke sini ganti kita berdua ya, untuk boleh mengajarkan firman Tuhan. Bye-bye semua. Halo Brave Kids, apa kabarnya? Tadi sepertinya ada yang manggil nama ya, nama Lause ya. Tadi siapa yang manggil? Lause Andrian dan Lause Len. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Brave Kids. Hari ini akan bersama-sama dengan Lause Hendra. Kita akan belajar lanjutan hukum yang ketiga. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur buat kasih pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Lause Hendra yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga teman-teman Brave Kids boleh memiliki hati yang siap belajar menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Lause Hendra ingin membawa kita pada satu cerita tentang hukum Tuhan, yaitu hukum yang ketiga. Tetapi sebelum lebih jauh, Lause ingin memulai dengan sebuah cerita. Alkisah di sebuah kerajaan di mana ada orang-orang tinggal, mereka memiliki seorang raja yang memerintah di negeri itu. Nah, di dalam negeri itu tentu saja mereka sebagai rakyat menghormati yang namanya sang raja.
Nah, di dalam pemerintahan kerajaan itu, mereka tidak boleh sembarangan menyebut nama raja mereka. Mereka tidak boleh asal-asalan menyebut nama raja yang memerintah di kerajaan tersebut. Kenapa? Kalau tidak, mereka akan menghadapi yang namanya hukuman. Kenapa? Karena raja yang berkuasa di situ adalah raja yang bijaksana, raja yang terhormat, raja yang memerintahkan masyarakatnya dengan adil dan sejahtera. Nah, rakyat yang di sana harus menghormati raja mereka, karena raja mereka yang memerintah di sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar satu bagian Alkitab, yaitu hukum yang ketiga dari 10 hukum. Nah, kita akan memperhatikan Alkitab kita dari Keluaran yang pasalnya yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Nah, Losu Hendra akan membacakan terlebih dahulu. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Losu Hendra mau duduk dulu ya, boleh ya? Losu Hendra duduk dulu. Nah, Brave Kids, ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, itu disebutkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi sebelum lebih jauh kita mau pikir-pikir dulu nih. Ada apa sih dengan nama? Apalah arti sebuah nama? Nah, Brave Kids, ketika kalau kita misalkan masuk di sebuah sekolah atau kita bertemu dengan orang-orang yang baru, biasanya ada yang namanya memperkenalkan diri. Memperkenalkan siapa namanya, dari mana asalnya, begitu ya. Let me introduce myself. Ya, kemudian my name is bla bla bla. Ketika bertemu dengan orang baru atau ketika kita sama-sama masuk di sebuah kelas yang baru, sekolah yang baru, kita akan diminta memperkenalkan nama kita. Ketika kita bertanya tentang sebuah nama, apa arti sebuah nama? Nama itu memperkenalkan siapa orang yang mempunyai nama itu. Misalkan, my name is Hendra. Ketika disebutkan nama Hendra itu menyebutkan nama Lause, memperkenalkan diri Lause dengan nama itu. Sama juga teman-teman Brave Kids. Kalau kita namanya Michael, my name is Michael, kita memiliki nama itu dan nama itu menunjuk kepada orang yang punya nama itu. Nah, ketika kita membaca bagian firman Tuhan dari ke-10 hukum ini, hukum yang ketiga berbicara tentang apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kalau kita perhatikan ceritanya ini dalam cerita apa sih? Ceritanya hukum Tuhan itu diberikan pas kapan sih? Hukum Tuhan, 10 hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, langsung mau bacakan bagian awal dari pasal 20 ini dulu. Dikatakan demikian, Keluaran pasal 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, lalu kemudian masuk ke ayat berikutnya, itu hukum yang pertama. Nah, Brave Kids, ketika disebutkan di Keluaran pasal 20 ini disebutkan Allah mengucapkan firman ini, dan ayat yang kedua, akulah Tuhan. Kalau Brave Kids lihat di Alkitab yang kita baca disebut di situ dituliskan, akulah Tuhan. Tapi ada yang menarik, kata Tuhannya beda. T besar U-H-A-N, semua pakai huruf kapital, hurufnya besar gitu ya. Nah, apa sih maksudnya? Alkitab yang kita pakai ini dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dari kata Ibrani YHWH. Apa itu Lause? YHWH itu adalah nama Tuhan Allah orang Israel. Siapa itu YHWH? Siapa itu Yahweh? Siapa itu? Nah, di ayat 2 ini kita lanjutkan pembacaannya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi ceritanya di sini Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan yang seperti apa?
Tuhan yang membawa engkau, orang-orang Israel, keluar dari tanah Mesir, dari tempat mereka diperbudak beratus-ratus tahun lamanya. Wah, orang Israel kan diperbudak di Mesir ya. Kemudian Tuhan panggil Musa. Tuhan pimpin Musa. Tuhan pakai Musa untuk menuntun orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir sana. Dan Tuhan Allah yang memimpin bangsa Israel melalui Musa. Brave Kids, kalau kita melihat di sini dicatatkan Tuhan yang membawa mereka, membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan, keluar dari negeri Mesir, di mana orang-orang Israel diperbudak begitu lama. Orang-orang Israel menerima 10 hukum, bukan supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena di sini dituliskan bahwasanya Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tuhan yang menebus mereka. Tuhan yang membebaskan, menyelamatkan mereka dari negeri Mesir. Jadi ketika 10 hukum, 10 firman, 10 hukum diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Itu bukan supaya mereka melakukan 10 hukum, supaya mereka diselamatkan, dibebaskan, diberikan anugerah keselamatan. Tidak. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah bertindak, Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah menyelamatkan orang-orang Israel dari negeri perbudakan. Lalu Tuhan memberikan 10 hukum kepada orang-orang Israel. Nah, ke-10 hukum ini begitu banyak isinya ya, ada 10 poin. Dan kita tiba hari ini pada hukum yang ketiga. Ya, hukum yang ketiga. Dan di sana disebutkan di ayat yang ke-7 ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menyelamatkan orang-orang Israel dari kekuasaan Fir'aun yang kejam. Membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tetapi kalau Brave Kids ingat, ya, orang-orang Israel dipimpin oleh Musa. Dan Musa sebelumnya juga berjumpa dengan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memimpin pembebasan orang-orang Israel dari Mesir. Nah, lalu saya ingin membacakan satu bagian lagi, yaitu Keluaran pasal yang ketiga. Ya, Keluaran pasal yang ketiga, ayat 15. Ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa, dikatakan di pasal 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, ketika kita memperhatikan bagian ini, Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel, Tuhan, ya, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengutus aku, mengutus Musa kepadamu orang-orang Israel. Itulah namaku selama-lamanya. Jadi Brave Kids, ketika kita memperhatikan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apa sih maksudnya? Yang pertama ketika di sini disebutkan nama Tuhan, jangan disebut dengan sembarangan. Dalam bahasa Ibraninya, sembarangannya ini punya pengertian yang pertama adalah sia-sia. Sia-sia. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dengan asal-asalan. Dengan tanpa makna, tidak ada tujuan, tidak ada maksud yang khusus. Tidak ada suatu hal yang penting, yang berharga, yang dipakaikan dengan nama Tuhan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya Brave Kids nonton film nih, ceritanya nonton film. Terus di dalam film itu tiba-tiba ada orang yang terkejut, kaget. Kemudian ketika dia kaget, dia latah, dia ngomong seperti ini. Oh my God, gitu ya. Atau, oh Jesus. Tapi maksudnya bukan memuji nama Tuhan Yesus. Maksudnya adalah dia terkejut, dia kaget, atau dia lagi marah, dia memaki bahkan. Ya, mereka mengumpat menggunakan kata-kata yang tidak benar, tidak tepat, dan di situ terkejut dan memaki dan mengumpat.
Jadi ini salah satu contoh mereka menggunakan nama Tuhan dengan asal-asalan, dengan sia-sia, tidak sungguh-sungguh menghormati nama Tuhan. Jadi yang pertama ketika kita melihat jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, artinya Brave Kids tidak boleh asal-asalan menyebut nama Tuhan. Misalnya Brave Kids itu terkejut, misalnya kaget gitu. Kemudian bilang dengan asal-asalan begitu, oh my God gitu ya. Kemudian oh Jesus gitu, kelihatannya keren gitu ya. Tidak, tetapi itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan asal-asalan, dengan sia-sia. Nah, kita tahu sekarang dari firman Tuhan, hukum yang ketiga ini, kita tidak boleh sembarangan asal-asalan menyebut nama Tuhan. Nah, Lause juga mau kasih tahu ada pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua dari menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu, sembarangannya itu bisa punya pengertian yang lain seperti ini. Mengucapkan sesuatu yang salah, keliru, ngomong sesuatu yang tidak benar, tidak jujur, ya. Sesuatu yang tidak benar, bohong, tapi pakai nama Tuhan. Contohnya apa? Misalnya ketika teman-teman nih, nah kita lagi main-main gitu ya, ngobrol sama teman-teman. Masa iya? Coba kamu sumpah. Demi apa? Demi apa? Gitu. Jadi misalkan ada yang ngomong begini, iya demi Tuhan, padahal dia bohong. Pakai nama Tuhan dengan sembarangan, pakai nama Tuhan untuk menyebut-nyebut sesuatu yang tidak benar. Bersumpah pakai nama Tuhan. Demi Tuhan, swear. Pakai nama Tuhan, demi Tuhan gitu loh. Padahal yang dikatakan itu sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Nah itu salah satu pengertian jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak boleh sembarangan pakai nama Tuhan untuk menutupi kebohongan. Bersumpah atas nama Tuhan, demi nama Tuhan. Tetapi yang dikatakan adalah sesuatu yang salah, bohong. Nggak boleh ya Brave Kids. Jadi dari hukum yang ketiga ini kita belajar juga. Kita tidak boleh menutupi kebohongan kita pakai nama Tuhan. Kenapa? Karena nama Tuhan itu sangatlah berharga, sangatlah mulia, sangatlah penting. Jadi ketika bangsa Israel menerima ke-10 hukum, khususnya hukum yang ketiga ini, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya kita harus menghormati nama Tuhan. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia dan tidak pakai nama Tuhan untuk menutupi kebohongan. Ya, jadi kita belajar dua hal nih. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan asal-asalan, jangan ngomong nama Tuhan sia-sia begitu ya. Kemudian jangan dikit-dikit ngomong, oh Jesus, oh my God. Padahal karena terkejut, karena latah, karena sembarangan, asal bunyi, asal sebut. Ya. Kita harus jaga perkataan kita. Apalagi ini tentang nama Tuhan. Yang kedua kita juga belajar. Jangan menutupi kebohongan. Pakai nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Demi Tuhan. Nggak boleh. Ya. Jadi kita harus menghormati nama Tuhan. Teman-teman. Ketika kita melihat bahwa Tuhan Allah orang Israel itu sudah menyelamatkan orang Israel dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan, dari kekejaman Fir'aun. Tuhan beranugerah, Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan kuasanya, dengan kasih setia kemurahannya, menebus orang Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Tuhan beranugerah loh, Tuhan berkarya, Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel. Dan mereka dipanggil untuk menghormati nama Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Brave Kids, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan hanya ada satu nama yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau kita orang berdosa, sudah seharusnya dihukum. Namanya dosa, kesalahan, pelanggaran, yang namanya melawan hukum Tuhan, pastilah kita harus menghadapi kematian. Kata Rasul Paulus di Roma, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dan hanya oleh satu nama kita bisa diampuni. Hanya oleh satu nama kita dapat diselamatkan. Dengan nama siapakah itu? Dengan nama Tuhan Yesus. Brave Kids, nama Tuhan Yesus. Yesus
Yesus itu berasal dari nama Ibraninya, artinya apa? Artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Oleh nama inilah kita, Brave Kids, setiap orang dari latar belakang apapun, dari suku bangsa manapun, mau kita pinter atau tidak, mau kita kaya atau miskin, mau kita orangnya matanya sipit atau tidak, maunya kita pandai bahasa Inggris atau tidak, maunya kita pandai ngomong bahasa Mandarin atau tidak. Kita semua orang berdosa. Dan hanya oleh satu nama kita dapat diselamatkan. Dan nama yang diberikan oleh Allah Bapa adalah nama Tuhan Yesus. Tuhan menyelamatkan. Maukah engkau percaya? Maukah engkau menerima pengampunan Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus? Kalau belum sungguh-sungguh mau terima Tuhan, hari ini jangan tunda-tunda lagi. Berdoa, Tuhan, saya mau terima anugerah pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya pada Tuhan, oke, kita jaga mulut bibir kita. Jangan sembarangan pakai nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan asal-asalan, sia-sia. Jangan menyebut nama Tuhan, apalagi untuk menutupi kebohongan. Ditanya sama papa mama, kamu bohong ya? Kamu bohong ya? Demi Tuhan, enggak pak, enggak ma. Padahal bohong. Wah, itu tidak benar teman-teman. Jadi kita tidak boleh pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menghormati nama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah begitu baik, mengasihi engkau dan saya. Bahkan Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus berkorban mati di salib Golgota, bercucuran darah, supaya engkau dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dijadikan anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Bapa surgawi. Sekarang, maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada nama Tuhan Yesus? Maukah kita menghormati Tuhan, menghormati nama Tuhan? Tidak pakai nama Tuhan sembarangan, tidak asal-asalan, tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, tidak menutupi kebohongan kita dengan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah berkarya, Tuhan sudah menyelamatkan orang Israel dari negeri perbudakan. Tuhan memberikan 10 hukum. Dan hari ini kami belajar hukum yang ketiga. Untuk menghormati nama Tuhan. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia ataupun sembarangan. Tuhan tolong setiap kami, Brave Kids, anak-anak boleh sungguh-sungguh percaya kepada satu nama yang menyelamatkan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada nama yang lain yang dapat memberikan keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal selain nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, tolong kami, setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh menghormati nama Tuhan, menghargai nama Tuhan, mempermuliakan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tidak menyebut nama Tuhan dengan mulut kami secara sembarangan, secara sia-sia. Tidak memakai nama Tuhan untuk menutupi kebohongan, tetapi memuji, mengagungkan nama Tuhan. Nama Tuhan yang menyelamatkan kami. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami, Brave Kids ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sungguh-sungguh menghargai nama Tuhan. Menghormati nama Tuhan. Memuji, mengagungkan nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucapkan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Brave Kids, ingat ya, nanti ada seal Sekolah Injil liburan. Jadi ingat untuk mendaftarkan diri ikut Sekolah Injil liburan. Dan juga ingat kerjain aktivitasnya, ingat kerjain aktivitasnya. Dan sampai jumpa di minggu depan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Lagi yuk, sama-sama. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Kuat yang kedua, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi yuk, sama-sama. Sama-sama ya kita bilang kuat-kuat yang terkuat. Terima kasih Tuhan pelihara kami tiap hari, matahari bersinar, Anda minta memuji Tuhan. Kita menari untuk Tuhan kita. Tuhan senang apa yang kita berikan kepada Tuhan. Siap-siap ya.